Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon industri dari salah satu komoditas pertanian yaitu tanaman jagung. Kenapa saya memilih untuk menggunakan jagung? Karena jagung itu termasuk tanaman yang sangat penting di Indonesia. Eee, Jagung itu punya banyak banget potensi untuk diolah menjadi berbagai produk yang bakalan bernilai tinggi gitu. Jagung itu merupakan salah satu tanaman pangan utama selain padi dan gandum. Di Indonesia sendiri, jagung sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan sehari-hari, terutama di beberapa daerah. Tapi sebenarnya jagung itu nggak cuma buat dimakan langsung aja, melainkan bisa diolah menjadi berbagai produk industri, baik di bidang pangan maupun non-pangan. Jadi jagung ini bisa dihasilkan banyak produk. Misalnya untuk pangan, ada jagung rebus, jagung bakar, popcorn, dan juga tepung maizena yang sering dipakai untuk memasak. Selain itu, jagung juga bisa diolah menjadi minyak jagung yang lebih sehat dibandingkan minyak biasa. Di bidang non-pangan, jagung juga bisa dijadikan pakan ternak dan bahan baku industri seperti glukosa. Jadi dari satu tanaman aja produk yang dihasilkan itu banyak banget. Yang menarik, hampir semua bagian dari tanaman jagung ini bisa dimanfaatkan. Bagian bijinya itu bisa digunakan untuk makanan atau diolah jadi tepung seperti yang saya bilang tadi. Sedangkan batang dan daunnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bahkan tongkol jagung yang sering dibuang itu juga bisa digunakan sebagai bahan bakar atau bahan tambahan pakan. Jadi bisa dibilang jagung ini minim limbah karena hampir semua bagiannya itu berguna. Untuk ningkatin nilai jualnya, jagung harus melalui beberapa proses dulu nih. Yang pertama itu kita harus memanen, tentu saja memanen ya. Setelah itu dilakukan pengeringan untuk mengurangi kadar air supaya jagung tidak cepat rusak. Kalau biasanya di sini tuh dia pakai, apa namanya, dijemur biasa aja gitu. Lalu dilakukan penggilingan untuk mengubah jagung menjadi tepung atau bahan lain. Setelah itu bisa dilakukan proses lanjutan seperti ekstraksi minyak atau pengolahan jadi produk tertentu. Terakhir adalah pengemasan supaya produk siap dijual ke pasar. Setiap proses yang tadi yang saya sebutkan itu punya fungsinya masing-masing. Misalnya nih pengeringan. Pengeringan ini penting banget supaya jagung ini bisa disimpan lebih lama. Terus yang kedua tadi ada penggilingan. Penggilingan ini punya tujuan untuk mengubah bentuk jagung jadi tepung agar lebih mudah diolah. Terus tadi ada ekstraksi kan. Ekstraksi itu digunakan untuk mengambil minyak dari jagungnya. Dan yang terakhir tadi ada pengemasan. Dilakukan agar produk terlihat lebih menarik dan higienis saat dijual. Jadi semua proses ini itu berperan sangat penting dalam meningkatkan nilai tambah dari jagung tersebut. Jadi di sini yang digunakan alat dan mesinnya itu, mmm tentu kita membutuhkan alat dan mesin kan, jadi contohnya itu seperti mesin penggiling, terus, kemudian ada mesin pengering, ya tentu saja untuk mengurangi kadar airnya ya. Terus mesin ekstraksi untuk memproduksi minyaknya. Dan yang terakhir itu ada mesin pengemas, ya untuk membungkus, atau gitu ya, mem produk tersebut agar siap dipasarkan. Jadi penggunaan mesin ini tuh sangat membantu proses jadi lebih cepat dan efisien. Tentu setelah proses yang dilakukan, setelah pengemasan dan yang lain-lain, itu tentu saja bisa membuat nilai tambah ya. Nilai ekonominya itu juga jadi meningkat kalau dijual dalam bentuk mentah harganya relatif lebih murah. Tapi setelah diolah jadi produk seperti popcorn atau minyak jagung, harganya bisa jauh lebih tinggi. Selain itu, pengolahan ini juga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Jadi nggak cuma bermanfaat sebagai makanan, tapi juga bermanfaat sebagai sumber ekonomi. Jadi, kesimpulannya, jagung merupakan komoditas pertanian yang memiliki banyak potensi dalam industri
Dengan proses pengolahan yang tepat, jagung bisa menghasilkan berbagai produk bernilai tinggi dan memberikan keuntungan secara ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.